Ada imbalan di setiap amal. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Quran Surah An-Nisa 123-124. Saudaraku, setiap orang yang beramal itu akan diberikan imbalan sesuai dengan jenis amalannya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat imbalannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat imbalannya pula. Quran Surah Az-Zalzalah 7-8. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang telah beriman dari kaumnya Fir'aun. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan diberikan imbalan kecuali yang semisal dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh baik laki-laki dan perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka akan diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Quran Surah Ghafir 40. Saudaraku, amal apapun yang kita lakukan, yang baik ataupun yang buruk, semua itu pasti akan mendapat imbalan yang sesuai dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Adil, dan tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Saudaraku, merenunglah sejenak menjelang akhir Ramadan ini. Berapa banyak dosa yang kita lakukan bersama tiap hembusan nafas kita. Sudahkah kita sadari bahwasanya itu adalah dosa? Sudahkah kita di saat menyadari akan sebuah dosa lalu kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh penyesalan dan dibarengi dengan tetesan air mata kerinduan akan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla? Jujurlah, pernahkah kita meneteskan air mata karena menyesali dosa? Saudaraku, ada sebagian orang yang tetap bersikap baik kepada siapapun, dalam keadaan apapun, bahkan kepada orang yang telah menyakitinya. Ada sebagian orang yang bisa menahan amarahnya, dan menggantikannya dengan senyuman sejuk untuk melegakan hati. Ada sebagian orang yang senantiasa bersabar, dan pandai bersyukur, serta ikhlas menerima ketetapannya. Ada sebagian orang yang bisa menolong sesama, membantu melakukan hal-hal kecil yang ternyata kesannya sangat besar. Ada sebagian orang yang menjadi perantara rezeki bagi orang lain yang lebih memerlukan. Menjadi pengantar kebahagiaan, menjadi penyebar inspirasi penuh manfaat, menjadi penyebar semangat. Saudaralu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Hadis riwayat Bukhari No. 2449. Memaafkan dan saling meminta maaf bukan hanya sebuah tradisi sebagaimana keutamaan ikhlas dalam Islam, namun juga merupakan nilai yang harus ditanamkan. Islam mengajarkan sikap saling memaafkan merupakan kunci untuk menggalang ukhuwah serta menghindari api permusuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah 1675. Al-Baihaqi 7/356. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 4/4. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjadi orang yang pemaaf dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.